Selamat datang di Gias 2024. Gias paling rame, peserta paling banyak, hall juga ditambah. Kerjaan kita makin keder sekarang. Aduh. Ya udahlah, sekarang kita mau mulai keliling-keliling Gias 24 ini, isinya apa aja. Yuk. Gua ke bagian sana. Gue sana. Kan kenapa nyilang begini sih kita? Jalan. Oke, kita langsung mulai aja di hall pertama dan kita flashback lagi ke Gias tahun-tahun sebelumnya. Kalau kalian ke hall pertama atau hall paling utara di Ice BSD sini, kalian langsung disambut sama Toyota atau Honda. Dan sekarang berbeda, di tahun 2004 ini kita langsung disambut sama karoseri-karoseri Indonesia. Kita disclaimer dulu sebelumnya, kita nggak akan bahas detail soal apa aja sih yang ada di booth. Tapi kalau kalian pengen detail, kayak video yang detail, kalian komentar aja di bagian bawah. Dan sekarang kita lihat ke bagian kanan kalian ya. Ada karoseri dari Tentrem yang memajang electric bus dan juga bus double decker tentunya. Dan ini pakai sasis Volvo yang agak jenong ya kelihatannya. Tapi keren karena space-nya pasti gede di bagian dalam. Dan sekarang kita ke bagian kiri kalian. Di sini ada karoseri dari Adi Putro dengan berbagai model yang nuansanya tuh warna emas dan memakai batik Mega Mendung. Keren-keren banget sih. Rapi-rapi banget emang karoseri Indonesia tuh. Dan diakui juga ya di skala global. Terus lanjut lagi. Di sebelahnya Tentrem ada karoseri dari Laksana yang menarik banget nih permainan lampunya. Gue paling suka. Laksana tuh kelihatan luxury banget karoserinya. Keren. Dan gak cuma memajang bus-bus line up legasinya, itu mereka juga memajang yang double decker juga. Keren ya. Kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut lagi. Di belakang kita ada booth dari Hino. Dan di sebelah kanan kalian nih ada bus kota yang tulisannya kalau kita lihat itu buat di daerah Depok, ala-ala Transjakartanya tapi khusus Depok. Dan ini keren banget, rapi loh. Oke, kita lanjut lagi di belakang kameramen. Iya, ada dari Yudi Trucks memajang head traktor mereka, traktor head ya, yang ini gede-gede banget sih. Kayaknya kalau misalkan gue samping-samping sama truknya grillnya aja nggak nyampe. Tapi emang ini titik blind spot dari Quester Yudi Trucks ini. Di samping Yudi Trucks ada truk-truk dari Fuso dan tentu pemain utamanya di sini adalah e-Canter, Canter listrik yang udah beberapa kali dipajang memang di beberapa pameran Indonesia. Dan yang menarik perhatian gue justru adalah aplikasi runner dari Fuso nih, yang salah satunya ada facial recognition. Yang kerennya, misalkan ya, ada orang asing yang masuk ke truk Fuso kalian. Nih ya, misalkan gue nih, tuh, bakal ngedetect kalau gue orang asing di truknya. Dan mobilnya nggak bisa dinyalain sama sekali. Jadi, ini tentunya menyangkut soal keamanan supir truk juga dan armada truk kalian jika menggunakan truk Fuso. Menarik banget. Nih, para juragan-juragan truk harus ngeliat nih di Gias 2024. Oke, lanjut lagi ke seberangnya. Ada truk-truk dari Isuzu yang memajang Traga. Terus pemain utamanya di sini justru adalah Elf Electric, Elf EV yang tampilannya makin modern, keren banget. Dan platform dari truknya ini bisa kalian lihat langsung di Gias 2024. Dan gak cuma memajang itu aja, Isuzu juga memajang truk yang sudah dirubah ke truknya Brimob. Terus ada MU-X Spec tambang juga. Menarik deh, tractor head juga dipajang, tractor headnya Isuzu. Oke, itu sekarang kita lanjut ke mobil komersial. Masuk ke area mobil komersial di hall pertama, ada Jetour nih, pemain baru dari Tiongkok juga. Yang kalau kalian belum kenal, Jetour itu adalah sub-brand juga dari Chery yang lahir di tahun 2018. Dan mereka memajang dashing, nggak tahu lah ya, gue bahasanya tolong koreksi aja kalau misalkan gue salah. Dan di sebelahnya ada X70 Plus. Ya, mungkin ada QQ Design yang mengingatkan kalian akan Chery karena mereka memang dari perusahaan yang sama juga. BYD memajang M6. Jadi BMW M6 sudah nggak ada, sekarang BYD M6. Mobilnya jadi begini sekarang. Nggak ya, nggak gitu ya. Jadi
BYD M6 ini adalah mobil listrik 7 penumpang yang buka harga di 379 juta rupiah. Menarik banget tentunya melihat mobil listrik 7-seater yang punya panjang yang lega begini. Pasti interiornya juga lega. Nanti akan kita bahas. Dan dia juga BYD memajang Yangwang U8 full size SUV listrik flagshipnya mereka yang bisa melakukan tank turn 180 derajat, 360 derajat. Itu bisa dilakukan oleh Yangwang dan juga terkenal akan apa istilahnya? Ngegrobyoknya masuk ke dalam air. Oke, dan selain itu ada juga Atto 3, terus Seal dan juga Dolphin tentunya. Oke, kalian bisa melihat berbagai macam warna dari ketiga produk BYD yang sudah hadir di Indonesia tersebut. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke VinFast. VinFast hadir dengan VinFast VF E34 mereka yang pertama kali muncul di Indonesia dan pertama kali dijual di Indonesia, dan hadirnya VF5 yang memiliki skema warna yang menarik banget. Dan kita udah bahas VF5 ini di video sebelumnya, kalau misalkan editor mau naik linknya di atas ini ya. Oke, sekarang di belakangnya juga ada SUV listrik flagship mereka yaitu VF9 yang wah ini keren banget sih desainnya. Dan ini udah terkenal juga di benua bagian barat sana. VF9 yang dimensinya itu sebenarnya kayak full size SUV listrik. Oke, terus di samping lagi ada VF7. Ya. VF7 agak malu-malu nih VF7 ditaruh paling belakang. Dan lanjut lagi kita ke bagian depannya itu ada VF8 nih yang warna putih ini nih. Terus di sebelahnya kayak ada stall-stall jualan gitu yang kayak gerobak. Lucu ya, bude-bude masukin ke sini. Oke, lanjut lagi ke booth sebelahnya. Ini kalau gue tutupin logonya kalian bakal ngira mobil dari Lotus kali ya. Enggak, ini adalah Hypertech SSR. Jadi Hypertech itu adalah brand premium luxury ya dari Aion, GAC Aion, dan mereka baru pertama kali perdana diperkenalkan di Gias 2024 ini. Emang Lotus banget sih kelihatan, tapi keren bentuknya dan gue suka modelnya kayak mobil-mobil listrik ala-ala Eropa. Terus tapi menjadi pemain utama di sini yang ada di sedikit nih. Hypertech HT. Ya, kita upload juga di medsos kita, kalau banyak banget yang komentar ini adalah Tesla Model X KW. Gimana ya, kita mau punya twin door yang tentu mirip banget sama Tesla Model X. Di bagian belakang, kayak kameramen mungkin bisa karena agak jauh. Ada Aion ES juga di sini. Jadi kalian bisa lihat line up Hypertech dan line up GAC Aion yang terbaru di Gias 2024 ini. Di booth Ceres, ya namanya udah bukan DFSK lagi, tapi Ceres. Kalian akan disambut oleh Ceres 7 di bagian pojok kanan kalian. Ya, warnanya abu-abu ini dan pintunya ke flash gitu ya, keren ya detailnya. Dan yang ini modifikasi cukup radikal dan audionya pun sudah dipasangkan audio dari Venom. Oke, lanjut lagi. Belakangnya ada line up dari Iwan juga nih, Ceres Iwan. Dari berbagai macam warna pastelnya mereka, yang warna pink, yang warna birunya. Terus ternyata masih ada DFSK Glora I. Jadi DFSK diwakili oleh Glora I di sini. Walaupun bootnya ini atas nama Ceres juga sih atasnya. Dan yang paling belakang, malu-malu nih, ngumpet lagi, Ceres 9 konsep. Warna oranye. Lanjut di sebelahnya Ceres ada boot Citroen. Citroen. Koreksi jika salah. Dan kalian akan langsung disambut dengan Citroen C3 Aircross yang udah dimodifikasi jadi ala-ala Alto. Pakai HSR KLG, bana Acelera, pakai roof box. Dan ini fitmentnya ganteng banget, jujur. Ganteng banget. Keren. Tapi sekarang kita mau lihat nih, boot dalam Citroen tuh ada apa aja. Kita jalan sebentar. Konsepnya masih sama kayak tahun lalu. Jadi konsep-konsep homey ala-ala rumah Prancis. Minimalis, keren. Dan kita langsung disambut sama EC3 yang juga lagi-lagi dimodif. Ala-ala mobil rally-nya mereka. Keren banget. Oke, velg KSR juga. Dan di samping kita ada EC3 Orange yang standar. Dan EC3 ini udah CKD di Indonesia ya.
Karena kalau misalkan kalian belum dapat tank 500, kalian bisa meminang tank 300 ini dengan harga kepala 800 jutaan, 833 juta kalau nggak salah. Dan ini udah dimodifikasi, jadi bener-bener keren banget. Kalau misalkan kita ibaratkan kayak Bronco X Jeep sih, Jeep Wrangler. Ini keren banget nih. Kokoh. Tank sih, build quality tank emang kokoh banget. Dan lanjut lagi. Kalian pasti penasaran ini kapan dijualnya sih Oregon Cat ini? Belum ada hilalnya, belum kelihatan hilalnya, tapi mungkin dalam waktu dekat ini akan dijual. Tapi kita lanjut aja ke bagian belakang itu. Lanjut lagi kameramen. Ada tank 500 udah dimodif. Sama, ya kalau kalian bingung ada Pan America juga Harley Davidson. Karena kan Harley Davidson sekarang udah dipegang mobil, megang GWM juga. Nah, ini lanjut lagi. Di belakang kita ada Haval Jolion warna biru, dan Haval Jolion ini adalah mobil hybrid dari GWM yang sudah dirakit di Indonesia untuk pertama kalinya. Dan buat kalian nih yang kangen sama desain-desain mobil Jerman yang masih tegas, kaku, dan juga dinamis, kalian bisa langsung datang ke booth Audi yang memajang Audi A5 Sportback dan juga Audi A6 di belakangnya. Dan tentu ada line up Audi Q di sini. Jadi SUV-nya Audi juga masih dipajang di sini. Ada Audi Q3, terus yang warna biru itu di belakang Audi Q5 dan Audi Q8. Lalu di sebelahnya sana yang paling belakang itu adalah Audi A8. Full size sedannya Audi. Aduh, kalian kangen nggak sih naik VW Kombi waktu kalian kecil? Atau kalian punya masa kecil dengan VW Kombi? Atau kalian baru dapat VW Kombi jadi mobil bahan modifikasi kalian? Mungkin rasa kangen kalian akan terobati jika mengunjungi booth VW, karena ada legenda yang baru dilahirkan kembali jadi mobil elektrifikasi full EV, yaitu ID Buzz yang mengambil desain tema atau Q design dari VW T1 atau VW Type 2, VW Kombi. Dan bentuknya masih sama, skema warnanya masih sama. Pokoknya nostalgia kalian akan terobati jika kalian melihat ID Buzz ini. Makanya tema booth VW kali ini adalah 60s. Kalian bisa masuk ke atas sana dan kalian akan langsung merasakan ke era-era kemasan di tahun 60-an. Tapi di booth VW nggak cuma itu aja, ada VW T-Cross dan juga VW T1 All Space yang udah dimodifikasi dan yang standar kalau kalian pengen lihat. Akhirnya brand Smart kembali lagi ke Indonesia, dan mungkin kalian udah tahu kalau Smart sudah bergabung bersama dengan brand China atau brand Tiongkok yaitu Geely. Dan mungkin kalian akan mengira bentuknya emang ya oke, ke Tiongkokan. Tapi kalian akan melihat QQ design dari Mercedes EQ di lampu depan dan juga lampu belakangnya. Keren banget Smart ini. Jadi masih ada korelasinya dengan Mercedes. Dan kalau kalian lihat nih ya, kameramen sini, interiornya itu Mercedes banget. Tuh, keren banget ya. Jadi ini tuh kayak istilahnya mini dari BMW. Kalau Mercedes punya Smart. Jadi ini bakal jadi model lifestyle mereka. Harganya belum diumumin, tapi kalau kalian ada rekomendasi harga berapa Smart ini, tolong komentar di bawah. Oke, lanjut lagi. Di sebelahnya ada varian Brabus dari Smart Number 3 ini. Dan kita ada di booth Mercedes, tentunya nggak afdol kalau nggak bahas Mercedes. Mereka memajang E-Class terbaru W214 yang masih memiliki karakter khas E-Class yang memiliki klaster 2 lampu di headlights-nya. Walaupun memang model lampu belakangnya agak-agak necis ya, agak-agak flashy gitu, karena pakai logo Mercedes lampu belakangnya. Terus di sampingnya ini ada E300. Jadi ini varian sportinya. Kalau yang tadi warna coklat, ini varian premiumnya lah istilahnya. Dan ada AMG C63S, mobil 4 silinder turbo tapi bisa ngeluarin torsi 1000 Nm. Orang gila, emang engineer Mercedes gila. Di sampingnya ada GLC Coupe 43. Ya, GLC 43 Coupe. Keren banget. Emang kalau coupe-coupenya Mercedes tuh SUV-nya mereka. Dan yang paling ujung kanan kalian itu ada EQ E, SUV mereka yang baru meluncur di Indonesia sebelum Gias 2024. Nissan akhirnya gerak juga dia. Dan sekalinya gerak langsung bikin geger lawannya nih. Langsung ngeluarin Serena C28 e-Power hybrid ya, serial hybrid. Dan harganya gila, 635 juta on the road Jakarta.
gimana tuh? Singgungan banget nggak sama si Toyota Foxy? Hybrid, irit, dan kenceng. Jadi nutupin kekurangan yang ada di C27. Tentunya masih berbentuk van. Dan di booth Nissan ini, mereka cuma memajang andalan mereka, Serena, tapi ada mobil konsep yang gue ketemu di Japan Mobility Show. Kalian bisa lihat videonya di atas ini. Dan ini Hyper Tourer konsep. Salah satu hyper konsep mereka adalah cikal bakal yang akan menjadi Nissan Elgrand nantinya. Dan percaya sama gue udah melakukan wawancara dengan Alfonso Albaisa, desainer dari hyper konsep ini. 80% desain Hyper Tourer akan menjadi Nissan Elgrand. Percaya, pegang omongan gue. Oke, lanjut lagi. Di sebelahnya ada EV dari Nissan, Sakura, mobil K-Car listrik mereka yang paling laku di Jepang, dan Nissan Ariya, SUV listrik Nissan yang terkenal di Eropa dan menggunakan teknologi Formula E. Dan ngomong-ngomong soal Formula E, kalian bisa main simulatornya di bagian samping Ariya nih. Ada 2 slot ya. Jadi kalian bisa cosplay jadi Sasha Fenestras atau Oliver Rowland. Booth Kia, mereka andalan utamanya di sini meluncurkan 3 mobil sekaligus. Ada EV9 versi yang lebih terjangkau, Earth Edition. Kalian bisa lihat di bagian eksterior udah beda nih. Udah nggak ada digital Tiger Nose Grille-nya. Jadi udah nggak ada. Terus velg juga udah berbeda. Dan di sampingnya ada Carnival Hybrid. Jadi ini udah bukan diesel lagi ya. Jadi bensin, hybrid, turbo. Dan tentunya dengan 11 penumpang yang muat. Dia tentunya juga kenceng nih jadinya. Kenceng, irit. Nah, kombinasi hybrid banget. Terus di sebelahnya, andalan mereka juga di Gias 2024 ini ada Seltos facelift yang memang udah masuk angka 500 jutaan sih, tapi dengan desain yang lebih agresif. Siapa sih yang nggak tertarik kan? Kalau nggak ngeliat harganya sih emang. Kalian juga jangan lupa nih untuk mampir ke booth UPPF di Hall 2. Dan di belakang kita UPPF menampilkan AMG GT63 yang sudah dipasangkan UPPF-nya dari mereka, yang tentunya berkualitas dan juga harganya bersaing banget. Dan tidak lupa ada produk terbaru dari UPPF, yaitu U-Film yang memiliki kualitas tinggi dengan harga yang juga terjangkau. Jadi kalau kalian penasaran sama kaca filmnya dan juga paint protection film mereka, langsung mampir aja ke booth UPPF. Di booth Neta ada 2 mobil baru. Ada Neta L, dia tuh SUV bertenaga listrik dengan range extender alias ada mesin bensinnya. Dan ini Neta X SUV listrik murni dengan jarak tempuh sekitar 480 km. Sekarang harga pre-booknya itu sekitar 460 sampai 490 jutaan. Di booth Chery ada ini, Chery Tiggo 8 aja, nggak pakai Pro, nggak pakai Pro Max. Kita udah pernah bikin videonya, dan tadinya kita kira harganya bakal 500-an. Pokoknya di atas Omoda E5, tapi di bawah Tiggo 8 Pro. Kita salah besar. Harganya 400 juta. Gila, ini banyak mobil yang bisa kemakan gara-gara profil sama harganya. Dan ada juga iCar 03 yang bakal jadi Jayco. Kalau di booth MG ada MG4 X-Power, itu yang versi lebih bertenaga daripada MG4. Ada juga MG7, ini sedan 4 pintu keren yang bagian belakangnya tuh bisa ngebuka spoilernya kayak Porsche Panamera Turbo. Dan ada hatchback MG3, ada juga mobil listrik IMLS6, itu merek MG juga. Ada MG R7, MG G50, dan MG Maxus M9. Tapi yang paling menarik ini MG Cyberster, kita pernah bahas di Thailand. Dia ini roadster tenaga listrik pakai soft top alias atap kain. 0 ke 100 cukup 3 detik aja, dan harga mobilnya sekitar 1,6 miliar. Mungkin ini mobil Tiongkok termahal yang ada di sini. Di Mitsubishi ada Mitsubishi Pajero Sport Facelift yang udah pernah kita bahas, dan ada ini Mitsubishi Triton baru, Istimewirwong. Di booth Hyundai yang baru itu ada Hyundai Kona, mobil listrik pertama yang baterainya udah di-assembly lokal di Indonesia, di Jawa Barat. Tapi yang paling menarik adalah ini adalah Hyundai Ioniq 5N. Ini bukan sekedar mobil listrik, ini high performance electric car. Bisa sampai 640 tenaga kuda lebih, dan dia punya dual motor dan torque speed yang bisa dibagi. Mau depan aja atau belakang aja, bebas. Dan nggak kayak mobil listrik lain, dia punya suara combustion dan bisa simulasi ganti gigi alias fake shifting. Jadi bisa kayak mobil biasa, bisa kayak mobil listrik. Sesuka kita aja. Tapi yang paling menarik, gak kalah menarik dari ini adalah ini adalah Hyundai Envision 74. Dia pakai dual motor, roda depan dan roda belakang, tenaganya bisa lebih dari 670 tenaga kuda, dan dia bertenaga hidrogen alias fuel cell vehicle. Kalau ngeliat body line-nya kayak Nissan 200 SX gitu sih. Di booth Suzuki nggak ada mobil baru, tapi ada mobil konsep Suzuki EVX. Ya kira-kira gini kalau Suzuki bikin mobil listrik.
Di Daihatsu nggak ada mobil baru, tapi ada mobil konsep Daihatsu Mimo yang lucu. Dan ini Daihatsu Sigra yang dibuat dari kardus. Ini kalau misalnya kita senderin terus turbo, kayaknya benerinnya gampang nih. Sekarang di Porsche ada Porsche Panamera All New. Ya, ini beneran baru. Dan ada ini, Porsche Taycan Facelift. Kelihatannya nggak berubah banyak, tapi baterainya diganti. Jadi kapasitas lebih gede, bobotnya lebih ringan, jarak tempuh lebih jauh, dan larinya lebih kenceng. Dan dia punya active suspension yang kalau kita buka pintu, langsung naik. Dan kalau tutup, kita tunggu sebentar, dia bakal turun pelan-pelan. Kalau di Mazda, mobil barunya ada Mazda CX-60 yang pakai mesin 2500 cc 4 silinder tanpa turbo tapi tetap AWD. Dan harganya jauh lebih ramah, 799 juta aja udah dapat. Dan ada segambreng diecast di belakang kita, semuanya Mazda RX-7, RX-8, MX-5, Bongo segala macam ada di sini. Dan buat yang suka aksesoris, di sini ada auto exe buat banyak Mazda. Ada buat CX-60, CX-5, Mazda 3 dan ini Mazda Miata MX-5. Ini keren banget. Kalau di Lexus ada mobil konsep Lexus Electrified Sport. Itu keren banget ya, kayak mobil balap GT300 atau GT500. Nah, di belakang kita adalah Lexus LBX. Ini lebih kecil lagi dari Lexus UX dan dia pakai mesin hybrid. Ada dua varian, yang luxury sama yang sport. Dan dia basicnya sama kayak Toyota Yaris Cross. Tapi bukan Yaris Cross yang di Indonesia ya. Kan kalau Indonesia tuh sebenarnya Yaris Cross DNGA, kalau di luar beneran TNGA. Di Toyota mereka kasih lihat kita Prius baru. Nah, yang putih ini yang plug-in hybrid. Tapi di sebelah sini ada yang warna kuning. Yang warna kuning ini hybrid biasa alias nggak usah dicolok, cukup isi bensin kayak biasa. Di web Toyota harganya udah ada sekitar 700 jutaan. Jadi dia katanya sih spot order ya, tapi nggak ada kuota. Kalau yang ini yang abu-abu ada kuotanya. Ini adalah Toyota GR Yaris yang facelift. Kalau kita lihat lebih dekat, bempernya baru dan sekarang Yaris itu ada pilihan transmisi otomatis. Jadi ada manual, ada otomatis. Nah, yang manual itu harganya 1,15 miliar rupiah. Nah, yang Matic itu 1,198 miliar rupiah. Dan seperti biasa, kuota terbatas. Kalau di Honda, ada mobil konsep Honda Sustainasi yang kemarin ada di Jepang, sekarang udah sampai ke Indonesia. Nah, ini adalah Honda eN1 alias HR-V versi listrik. Yang ini udah rakitan Thailand. Tapi yang paling menarik di Honda adalah ini. Ini adalah Honda Stepwagon. Jangan mikir yang aneh-aneh. Ini impor dari Jepang, udah tenaga hybrid, dan buat yang nggak tahu, dia tuh sekelas sama Toyota Foxy dan Nissan Serena. Bayangin kalau Honda tuh jual ini, sebenarnya menarik banget. Harga mungkin kepala 5, kepala 6, pas lah, nggak apa-apa. Boxy MPV itu sebenarnya segmen yang paling menarik setelah SUV. Kalau di Subaru, nggak ada mobil baru, tapi ada mobil display baru sama varian baru. Ada berapa tuh kata barunya? Nah, di belakang kita ada Subaru BRZ-ko, itu BRZ yang kemarin ikutan di D1 GP Indonesia yang kemarin di Meikarta. Itu seru banget. Sama ada Forester edisi khusus, plus sekarang di belakang kita ada Subaru BRZ dengan STI package, body kit, knalpot, semuanya dipasang di sini. Dan di situ ada Subaru WRX manual yang sekarang udah pakai EyeSight. Sekarang kita di booth SolarGuard, kita mau cobain alat demonya yang bisa nunjukin performa kaca film SolarGuard Black Phantom. Ini panas, ini adem. Kalau di BMW ada ini, BMW XM50e. Jadi kalau XM yang biasa kan pakai mesin V8 twin turbo, ini pakai mesin 6 silinder turbo. Ya, cc-nya turun. Ini pakai mesin Supra. Yang ini adalah BMW i5 M60 dual motor yang paling bertenaga, persis di bawah BMW M5 yang baru. Di sini bukan M5, 5 series biasa yang mesin bensin ini 520i. Sebelah sana ada 4 series yang convertible LCI, 4 series coupe juga LCI alias facelift. Kalau di Mini, kita ada Mini Cooper baru dan Mini Countryman baru. Dan lengkap, ada yang mesin bensin, ada juga yang mesin listrik kayak dua mobil ini. Nah, buat yang belum tahu, sekarang Mini Cooper itu, kalau yang listrik itu CBU dari China, ya dibikin di China. Tapi kalau yang bensin itu impor dari Belanda atau Inggris. Kalau di Volvo ada ini adalah Volvo EX30. Dia murni listrik dan dia pakai single motor alias penggerak roda belakang. Nah, buat harganya ternyata menarik. Itu kalau ada varian bawah itu harganya 890 jutaan, tapi ada lagi satu varian di atasnya 1,16 miliar. Harganya menarik loh dibanding kompetitor sekelasnya. Sekarang di hall 11. Di belakang sana ada Beijing X552, crossover mesin 1500 turbo, dan ada ini BJ40 Plus yang udah pernah kita bahas videonya. Jadi kalau misalnya ke hall yang paling ujung banget yang dekat parkiran, kalian bisa ketemu sama dua mobil ini.
Jadi itu dia Gias yang paling baru. Dan gimana, Sat? Makin luas? Makin banyak merek, makin luas, makin rame. Puas-puasin lah di sini ya. Iya. Makin lemes nggak? Kok lu gitu sih ngomongnya? Oke, jadi Gias 24 akhirnya dibuka juga dan kalian bisa datang dari tanggal berapa? 18 sampai 28 Juli 2024 hanya di Ice BSD. Oke, kalian penasaran ngelihat apa nih? Komentar aja di bawah. Ya. Gua Bagas. Gue Ilsat, sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.